Shalom, puji Tuhan. Mari kita lagi akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah hikmat pengertian dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Lukas 14 ayat 8 dan 9. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Tema kita adalah rendahkanlah hatimu, nanti malu sendiri. Bapak Ibu, waktu ke pesta atau menghadiri pertemuan, berapa banyak di antara kita yang sering punya pengalaman salah duduk, ya. Bukan salah tempat duduk, salah duduk, ya. Dan tiba-tiba ketika keenakan duduk, ada orang yang berkata, maaf Bapak, maaf Ibu, ini bukan tempat duduk Bapak, bukan tempat duduk Ibu, tapi milik orang lain. Ya, malu deh, ya. Itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, maksud perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan itu ya demikian. Dikatakan bahwa seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Itulah yang menjadi dasar dalam perenungan kita. Nah, pelajaran berharga yang kita dapatkan dari perumpamaan ini apa? Yang pertama, bahwa melalui kisah ini kita kembali disadarkan bahwa Yesus itu tidak hanya melayani, mengajar, memberitakan Injil, berkhotbah dan menyembuhkan segala penyakit, melainkan dia juga sangat concern dan fokus dengan soal-soal etika dan moral. Dia concern memperhatikan perilaku dan sikap kita, karakter dan spiritualitas kita. Bukan hanya logika dan psikomotorik kita, tetapi afeksi, sikap kita. Itu yang sungguh kita lihat dari perumpamaan ini. Yang kedua, jangan berebut kursi dan berusahanya untuk menduduki posisi terhormat atau dihormati, sehingga kita bermegah karenanya. Apalagi dengan cara-cara merebut tempat atau merebut jabatan, merebut posisi orang lain. Ya, contoh dalam perpolitikan yang terjadi ya sering begitu. Ada money politik, ada black campaign, ada hate speech, ada teror, ada provokatif, ya, dan lain-lain. Bahkan tidak menutup kemungkinan di gereja juga bisa demikian. Ya, itu. Nah, yang ketiga, pada dasarnya manusia itu suka dipuji, suka dihormati, bahkan diberi penghargaan. Namun yang jadi persoalannya adalah ketika kita salah duduk, salah tempat, kita mengambil tempat kehormatan yang sebenarnya bukan milik kita, melainkan milik Tuhan. Ya, ini yang sering terjadi. Maka ada istilah mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, itu ya. Dan yang keempat, berikanlah kesempatan selalu kepada orang lain untuk menjadi besar dan terhormat. Karena kehormatan dan kebesaran kita sesungguhnya sudah ada pada atau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu. Ya, mari kita belajar sebagaimana Musa, ya, dia rela menyerahkannya kepada Yosua. Begitu juga dengan Barsilai, dia juga rela menyerahkan kepada hambanya. Begitu juga dengan Yohanes Pembaptis, dia rela menyerahkan segala keberadaannya justru kepada Yesus. Ya, dikatakan untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya, dan ini prinsip Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 3 ayat 30. Biarlah aku semakin besar kecil ya dan dia semakin besar, atau biarlah dia Tuhan semakin besar dan aku semakin kecil. Itu moto, itu prinsip dan filosofi dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Dan kita harus sadari dan tahu bahwa Tuhan tidak pernah tidur, ya, Gusti ora sare. Bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Atau ia akan mewarisi negeri, atau ia akan disayangi, atau dia akan mengalami kekayaan, kemuliaan, kehormatan. Bagaimana Lukas 14 ayat 11, Mazmur 37 ayat 11, Amsal 22 ayat 4, dan Mazmur 69 ayat 3. Mari rendahkanlah hatimu dan mari biarlah Tuhan yang memujimu, Tuhan yang mengangkatmu dan menghormatimu. Tuhan memberkati. Amin.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami belajar untuk selalu merendahkan hati kami, selalu merendahkan diri, selalu hidup untuk mendahulukan orang lain. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menilai dan yang mengangkat dan membawa kami kepada segala kemuliaan-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.